saya akan bertanya kepada Anda terkait ruang fiskal yang mana apabila terdapat penyesuaian begitu ya terhadap subsidi atau kompensasi dari ke badan usaha yang mana di sini adalah Pertamina, apakah memang Anda melihat ruang fiskalnya juga masih cukup ada begitu di sana atau akan membebani APBN kita atau defisitnya akan lebih melebar lagi ke depan? Silakan dengan jawaban Anda Pak Sugeng. Ya, ya, kembali sebagaimana juga disebut Bung Denny tadi. Ruang fiskal itu sangat ditentukan juga skala prioritas kita dalam menyusun APBN. Apa yang menjadi utama? Kalau kita terus-menerus proyek-proyek mercusuar terus didorong, saya kira makin sesak ruang fiskal kita. Karena misalnya APBN di tahun 2024 yang sedang berjalan ini adalah kurang lebih 3.300-an triliun ya. Nah itu dengan ada mandatori untuk pendidikan 20%, kesehatan yang meskipun tidak berupa mandatori tapi karena juga komitmen kita bersama termasuk di situ ada asuransi kesehatannya itu kurang lebih mencapai 5% dan seterusnya. Belum tadi adalah kewajiban kita membayar utang luar negeri yang di tahun ini kurang lebih sampai 600 triliun dan juga bayar gaji pegawai dan seterusnya. Sehingga sesak betul ruang fiskal kita kalau apalagi di departemen-departemen pun misalnya di refocusing untuk kepentingan-kepentingan yang kadang-kadang tidak sesuai di APBN semulanya di departemen tersebut. Nah ini yang menjadi catatan kita. Maka dari itu lantas kalau ruang fiskal sesak ujungnya nanti tadi sudah diulas Bung Denny. Jadi kita akan memperhapkan utang lagi. Kalau utang lantas itu meskipun kita sudah tetapkan rasio utang kita terhadap PDB utang baru maksudnya tidak boleh lebih dari 3%. Nah sekarang di APBN tahun 2024 yang lalu adalah 2,28%. Dan nampaknya di tahun 2025 ke depan dengan berbagai asumsi yang mau kita belanja yang akan tampaknya dipastikan akan naik rasionya. Dipastikan akan di atas 2,29%, 2,28%, bahkan mungkin sampai 2,8%. Atau setidaknya 2,5%, itu mentok hampir 3%. Dan ini dalam keadaan bahaya. Kenapa demikian? Karena juga secara akumulatif, meskipun lagi-lagi masih dianggap sehat utang kita, katakanlah di bawah masih 40% dari total PDB kita, akumulasi kita, tetapi semuanya kan tidak berdiri sendiri angka-angka itu, tetapi termasuk kemampuan kita untuk mengembalikan utang kita, lantas kemampuan bangsa ini dari sisi misalnya pendapatan per kapita kita dan seterusnya. Nah kembali kepada beberapa hal menyangkut tentang subsidi dan kaitan dengan harga BBM, ada harga ICP yang terus naik dan juga harga dolar yang naik. Menurut hemat saya tadi langkah pertama betul tinjau perpres tentang harga BBM non subsidi, kompensasi kan namanya kalau untuk Pertalite. Lantas untuk harga-harga yang memang non subsidi seperti Pertamax, Pertamax Plus, Pertamax Turbo dan sebagainya, biarkanlah mekanisme pasar saja. Tidak usah diatur oleh pemerintah. Nanti akan kan itu juga diatur oleh pemerintah harganya sehingga tidak ada keleluasaan yang fleksibel kadang-kadang itu tentang harga-harga yang non subsidi. Biarkan diumumkan di publik saja bahwa harga turun naik sesuai dengan proses-proses produksi untuk menghasilkan 1 liter Pertamax, Pertamax Plus dan Pertamax Turbo misalnya. Dan itulah. Dan kedua adalah terus-menerus kita perketat ketepat sasaran subsidi ini. Ini penting sekali menyangkut tentang keadilan. Menurut hemat kita memang subsidi untuk gas kita 3 kg, untuk solar, untuk juga minyak tanah. Karena minyak tanah khususnya untuk saudara-saudara kita di wilayah timur belum diganti dengan gas itu masih sangat penting sekali. Di APBN yang lalu misalnya kita tetapkan kurang lebih 500.000 kiloliter dan masih sering terjadi kelangkaan-kelangkaan. Nah sehingga pemerintah atau kita semuanya sepakat bahwa pertama kita hemat energi karena ini semuanya barang subsidi dan sehingga
bisa kalau tepat sasaran, kalau tidak tepat sasaran itu maka pemborosan yang mestinya bisa digunakan untuk Baik. produk yang lebih produktif. Yang kedua adalah kita akan dorong terus-menerus pemakaian energi baru, energi terbarukan untuk mengurangi pemakaian fosil yang terdiri dari minyak, gas dan juga batu bara, yang itu juga emisinya tinggi dan ini memerlukan keseriusan kita bersama agar dalam lapangan yang fair gitu antara EBT dengan fosil. Karena apa? Sekarang fosil lah yang disubsidi. Justru EBT menjadi terasa murah, relatif mahal karena memang itu tadi, karena fosilnya disubsidi. Batu bara kita patok harganya tertinggi adalah $71 itu untuk GAR tertinggi. Bayangkan sekarang batu bara itu hanya dibeli $51 per ton, Baik. GAR 4.200, 4.600 yang dikonsumsi PLTU batubara, di mana harga internasional jauh lebih dari itu. Dan juga tadi solarnya juga kita solar dengan disubsidi, BBM subsidi, dan demikian juga gasnya HGBT, gas subsidi. Sementara energi baru terbarukan dia dibiarkan dengan sendirinya, maka terus-menerus dirasa dibandingkan dengan listrik yang disuplai dari energi fosil, maka terus-menerus menjadi terasa mahal. Ini ke depan terus-menerus kita sepakat, kita menekan emisi karena kita juga komitmen dengan net zero emission, di mana kita di tahun 2060 dunia telah menetapkan 2050. Baik. Itulah yang mau kita laksanakan. Jadi termasuk juga pemakaian RON rendah, ya kita akan terus tingkatkan menjadi Euro 4, Euro 5. Tentu konsekuensinya nanti mungkin menyangkut harga dan sebagainya yang ini terus dihitung karena refinery kita dalam RDMP ini sudah mampu memproduksi cukup signifikan, misalnya Cilacap dan juga Balikpapan. Dan ini sekaligus untuk memanfaatkan petrochemical industry kompleks kita dengan memproduksi RON tinggi, maka turunan-turunan lain nanti akan bisa kemanfaatan. Baik, Pak